Saya Hikmah Ramadhani Wismantara, guru biologi di SMK Negeri 1 Arjasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, iya, kata itu seolah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan. Bagaimana tidak, belajar merupakan suatu proses setiap individu untuk mendapatkan perubahan baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai hal yang telah dipelajari. Kita sekarang ini dihadapkan perkembangan teknologi yang amat pesat. Apakah perkembangan teknologi dapat membantu proses belajar atau justru sebaliknya? Kita cari tahu yuk. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Adakah hari ini yang tidak masuk? Ada. Siapa? Susan. Ada apa Susan tidak masuk? Keluarganya meninggal. Siapa yang meninggal? Neneknya. Jadi karena nenek dari Susan meninggal, marilah kita sejenak membacakan Al-Fatihah. Kita tujukan pada nenek Susan agar husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Ila hadratin Nabil Mustafa sayyalana walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya di setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Tinggal kita, saya, kalian untuk menunggu giliran. Semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dan yang terpenting adalah sebelum kita meninggal, semoga kita senantiasa bermanfaat untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk sekeliling kita. Syukur-syukur untuk negara kita ini. Baik anak-anak, jadi sebelum kita mulai pelajaran, tolong Nia dipimpin temannya untuk berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan doa ini kita dapat belajar dengan baik, menerima ilmu dan bermanfaat pada saat kita besar nanti. Siapa yang hari ini sudah sarapan? Angkat tangan. Yang belum? Oke, kira-kira yang belum, kenapa tidak sarapan? Ada yang angkat tangan tadi, siapa? Yang belum? Oke, Agni, kenapa tidak sarapan? Tidak sempat, bangunnya jam berapa? Jam 6. Oke, ada lagi yang belum sarapan tadi, siapa angkat tangan? Kenapa? Takut telat. Jadi besok kalau kalian takut telat, tapi bangunnya kesiangan, bisa dibungkus kemudian dimakan di sekolah. Oke, sekarang yang sarapan tadi angkat tangan. Tadi ada Ain, kemudian Nora. Oke, Ain, tadi sarapan lauknya apa? Pizza, Pak. Pizza? Iya, Pak. Pizza. Di sini ada yang jual pizza? Ada, Pak. Oh ada, padahal Indomaret saja tidak ada ya, tapi ada yang jual pizza. Pizza Hut atau apa? Pizza KW, Pak. Oh, pizza. Oke, pizza KW. Tidak apa-apa, pizza KW. Kita belajar yang KW dulu, pizza-pizzaan. Pizza yang
Nah, jangan-jangan 1 tahun ke depan ada orang yang investasi di sini buka Pizza Hut besar kan kita tidak tahu. Amin. Oke, berikutnya. Ada yang tahu ini apa? Tahu, Pak. Coba angkat tangan. Yuli, yang keras apa Yul? Tahu. Iya, saya tahu ini tahu. Ya itu kan kita tahu. Oke, coba masih belum tahu. Kira-kira apa yang namanya? Iwak tahu. Namanya? Enggak nama kamu. Oke, Susi. Susi ini apa Susi? Iya, saya paham. Kamu tahu ini. Oke. Itu Pak tahu temennya tempe itu. Tahu temannya tempe. Jadi ini apa? Bisa dipakai buat makan itu loh Pak. Itu tahu. Kalau ada tahu biasanya ada Tempe. Oke, berbicara soal tempe. Ada yang hari ini sarapan tempe? Ada Pak. Nah, ini. Oke, Nora. Nora tadi sarapan? Tahu sama tempe. Tahu sama tempe. Oke, kira-kira tempe itu terbuat dari apa, Nora? Kedelai. Bagaimana ceritanya dari kedelai bisa jadi tempe? Karena keledai, maaf Pak. Karena kedelai dibiarkan lalu jadi tempe Pak. Oh, jadi keledai kalau dibiarkan jadi kedelai kalau dibiarkan bisa jadi tempe. Apakah seperti itu kira-kira? Apa Husni? Kayaknya ini enggak terima ini. Bukan, Pak. Kenapa? Setahu saya tempe harus Harus ditambahkan ragi tempe. ragi tempe. Kira-kira ragi pada apa tadi? Ragi tempe ya namanya. Itu apa namanya? Setahu saya jamur Rhizopus oryzae. Baik, jadi Rhizopus oryzae itu nanti hasilnya seperti apa? Karena proses fermentasi Pak. Apa yang dihasilkan dari proses fermentasi tersebut? Oke, Susi. Cuan jamur tempe apa aja jadi banyak tombo Pak. Nggak ngerti bahasanya apa? Pakai bahasa Indonesia. Coba. Nantinya jamur tempe tersebut akan semakin banyak dan tumbuh Pak. Oh, tandanya apa si jamur tersebut bisa tumbuh dan banyak? Makin lama berwarna putih Pak. Makin lama berwarna Putih. pakai skincare. Oke, terus apa putih-putihnya itu? Putihnya apa? Jamur. Lah iya, jamur. Terus putih-putihnya itu tadi namanya apa? Kumpulan hifanya Pak. Kumpulan hifa. Baik, anak-anak kalian luar biasa hebat. Jadi 2 pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa? Ada yang masih ingat? Askomikota Pak. Askomikota. Kemudian setelah itu kita belajar apa? Basidiomikota Pak. Apa yang membedakan askomikota dengan basidiomikota? Reproduksi seksualnya Pak. Nah, kenapa dengan reproduksi seksualnya? Kalau askomikota menghasilkan askospora, sedangkan basidiospora menghasilkan basidiospora Pak. Kalau askomikota menghasilkan askospora, tapi kalau basidiomikota menghasilkan basidiospora. Kemudian kira-kira ada yang bisa menyebutkan peranan dari askomikota dan basidiomikota ya kemarin? Pak. Oke, Yuli apa kira-kira? Askomikota misalnya Saccharomyces cerevisiae untuk dibuat tape. Saccharomyces Yes. cerevisiae. Untuk apa kira-kira? Untuk dibuat tape Pak. Oke, bagus membuat tape. Terus apa lagi? Basidiomikota misalnya jamur kuping untuk dimakan. Jamur kuping itu bisa untuk dimakan. Kemudian ada lagi? Penicillium notatum untuk membuat sake, sedangkan jamur tiram untuk dimakan. Penicillium untuk membuat sake dan jamur tiram untuk dimakan. Apa sependapat dengan Dita? Ada yang mempunyai jawaban baik? Bukan Pak. Penicillium notatum untuk membuat antibiotik. Penicillium untuk membuat antibiotik. Kira-kira jawaban Dita atau Tasya yang kalian sepakati? Tasya. Jadi penicillium notatum itu bisa membuat antibiotik. Di abad ini dengan HP kalian bisa mengakses seluruh informasi kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun.
baik itu dengan bantuan Mbah Google, Kak Google ataupun Kak YouTube. Jadi semua bisa kalian akses di sini. Iya. Jadi bahkan kalian tanya gebetan kalian melalui WA pun bisa. Jadi hari ini kita belajar tentang jamur pada tempe. Kira-kira ada yang bisa menebak jamur pada tempe ini masuk pada divisi apa? Angkat tangan yang bisa. Oke, Tasya, apa? Jamur, Pak. Ya, oke, mempelajari tentang jamur. Tepatnya pada divisi apa? Zygomicota. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar lebih dalam tentang Zygomicota. Apa saja yang akan kita pelajari, yaitu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu ada 3, yaitu yang pertama mendeteksi ciri-ciri jamur pada Zygomicota. Jadi kalian akan tahu ciri-ciri jamur tersebut, kemudian memerinci cara reproduksi jamur pada Zygomicota dan menyeleksi peranan pada jamur Zygomicota. Jadi ada 3 yang akan kita pelajari. Baik anak-anak, kalian bawa HP semua? Kalau bawa, setelah ini kalian keluarkan, kemudian silahkan tayangan berikut ini kalian scan. Silahkan di scan. Bisa? Nah, landscape. Baik, apa yang kalian lihat dari video tersebut? Apa Yuli? Penampakan jamur melalui melalui mikroskop. Jadi di tayangan video tersebut ada penampakan jamur Rhizopus yang dilihat melalui mikroskop. Silakan dilihat semua. Nah, apa kira-kira yang bulat-bulat ini? Pentol, Pak, pentol. Apa? Masa pentol? Iya, jamur, tapi bagian apa? Kira-kira. Kepala. Oke. Jadi itu adalah tayangan video singkat. Setelah ini kalian akan berkelompok. Jadi terbentuk 4 kelompok, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya kalian akan mendiskusikan beberapa hal berikut, yaitu tentang ciri-ciri, reproduksi, dan peranan. Peranan pada apa? Pada jamur Zygomicota. Baik anak-anak, silahkan berkelompok sesuai kelompok yang sudah dibagi. Dipersilahkan, silakan.
Baik anak-anak, karena sudah terbentuk kelompok berapa? 1, 2, 3, dan 4. Karena sudah terbentuk kelompok 4 kelompok, jadi silahkan dari masing-masing kelompok perwakilan maju ke depan untuk menerima LKPD. Silahkan. Kelompok berapa? Kelompok 1? Bentar. Baris 1, 2, 3, 4. 1. 2. 3, 4. Tuh, ada yang ketinggalan. Ini. Ya. Kita tak tahu yang mana nah apa ya? Apa ini? Oke anak-anak, jadi karena kalian sudah menerima LKPD, silahkan dituliskan nama anggota dan absennya. Setelah itu dicek LKPD-nya dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir terlebih dahulu. Ya Pak. Kelas 10 PPI ya. Oh iya, PD 10 ya. 11. Saya berbeda dengan yang Silakan dicek. Kemudian kalau sudah silahkan ditanyakan apabila ada pertanyaan atau soal yang kurang jelas. apa coba? Bapak. Agar pengerjaannya cepat selesai, silakan dibagi dengan anggotanya dalam proses menuliskan jawabannya ya. Baik, silahkan, tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, kita beri waktu kurang lebih 15 menit dalam proses pengerjaannya. Silahkan boleh berdiskusi, membuka HP kalian, dan di LKPD tersebut ada barcode yang bisa kalian scan, silakan kalian scan ya. Jadi untuk melihat tayangan videonya, kalian bisa melakukan scan barcode tersebut. Baik, waktu mengerjakan dimulai dari sekarang, silakan.
Baik anak-anak sekalian, waktu mengerjakan kurang 1 menit lagi. Silahkan dicek kembali jawaban kalian di LKPD masing-masing. Kalau sudah, kalian kumpulkan kurang lebih 30 detik lagi. Kalian tata terlebih dahulu, kalau sudah boleh langsung dikumpulkan ke depan. Tiga, 2, 1. Silakan LKPD dikumpulkan dari kelompok 1 sampai dengan 4. Silakan maju ke depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik anak-anak sekalian, waktunya kita sekarang akan presentasi dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Untuk kelompok 2, 3, dan 4, silakan dipersiapkan jika ada pertanyaan nantinya ke kelompok 1. Silakan kelompok 1 sudah siap? Oke, silakan maju ke depan. Kelompok 1 ini LKS-nya. Bentur, belum. Apakah bisa dimulai teman-teman? Oke, bisa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dan di sebelah saya Kartini Susilaningsih. Saya Vina Faradita. saya akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Hidup sebagai saprofit, miselium bercabang banyak dan hifa tidak bersekat sehingga terlihat seperti pipa atau pembuluh. Dinding sel terdiri dari zat kitin dan memiliki zoospora sehingga sporanya merupakan sel-sel yang berdinding. Spora inilah yang tersebar kemana-mana. Umumnya hidup sebagai saprofit, saproba dan menyerap makanan organisme yang telah mati. Selanjutnya tentang reproduksi pada zigomikota. Silakan. Reproduksi seksual, jamur ini menghasilkan zigospora, sedangkan reproduksi aseksual dengan percembahan germinisasi spora. Spora tersebut tersimpan di dalam sporagium kotak spora. Jika spora matang, sporagium akan pecah sehingga spora menyebar terbawa angin. Apabila spora tersebut jatuh di tempat yang sesuai, maka spora akan tumbuh menjadi hifa baru. Reproduksi seksual atau generatif dilakukan dengan cara konjugasi perbaikan seksual terjadi jika dua ujung hifa yang berbeda bersentuhan. Untuk memudahkan dalam membedakan kedua hifa itu, ditulis dengan membubuhkan tanda plus dan tanda min, yaitu hifa plus dan hifa min. Kedua ujung hifa itu mengembung membentuk progemetagium yang akan menjadi gemetagium. Kedua gametagium melebur menjadi satu badan yang disebut zigospora. Setiap inti haploid dari gametagium plus melebur dengan inti haploid dari gametagium min menjadi inti diploid. Dinding zigospora menebal sehingga tahan terhadap keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan dalam waktu lama. Jika keadaan lingkungan sudah memungkinkan, dari zigospora akan tumbuh sporagium dan inti-inti diploid di dalamnya membelah secara meiosis menjadi inti haploid. Sporagium yang sudah masa akan pecah. Spora haploid keluar dan tumbuh menjadi hifa baru.
Untuk melanjutkan daur hidupnya, jamur ini mengalami keturunan diploid yang singkat. Baik, berikutnya tentang peranan jamur zigomicota. Silakan Tasya. Peranan menguntungkan Rhizopus oryzi, Rhizopus oligosporus, Rhizopus nigricans, Mucor javanicus. Peranan merugikan Basidiobolus ranarum, Mucor musedo, Basidiobolus ranarum. Baik anak-anak, karena kelompok 1 sudah presentasi, silahkan apabila ada pertanyaan, silahkan angkat tangan dari kemudian sebutkan dari kelompok mana. Baik Nia, silahkan dari kelompok. Oke, silahkan disampaikan pertanyaannya. Saya ulangi, apa yang membedakan divisi zigomicota dengan divisi ascomicota dan basidiomicota? Bisa? Bisa. Silakan. Pada divisi zigomicota hifa tidak bersekat, sedangkan divisi ascomicota dan basidiomicota bersekat. Baik, kelompok 1 sudah menjawab. Bagaimana nih ya? Sudah paham? Ada pertanyaan lain? Jika tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kalau sudah, terima kasih kelompok 1. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat, tapi ditutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LKS-nya dikumpulkan lagi di meja saya. Baik, berikutnya kita masuk ke kelompok 2. Kelompok 2 sudah siap presentasi? Silahkan maju ke depan. Kelompok 2. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimulai? Perkenalkan, nama saya Luciana Syafara dan di sebelah saya Nur Alia Husniati. saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tentang apa dulu ini? Tentang ciri-ciri. Yang keras ya, Nora? Hidup sebagai saprofit, miselium bercabang banyak dan hifa tidak bersekat sehingga terlihat seperti pipa atau pembuluh. Dinding sel terdiri dari zat kitin, tidak memiliki zoospora sehingga sporanya merupakan sel-sel yang berdinding. Spora inilah yang tersebar kemana-mana. Umumnya hidup sebagai saprofit, saproba, dan menyerap makanan dari organisme yang telah mati. Selanjutnya tentang reproduksi. Siapa yang menyampaikan? Nia. Silakan Nia. 2. Reproduksi seksual. Jamur ini menghasilkan zigospora sedangkan reproduksi aseksualnya dengan perkecambahan germinasi spora. Spora tersebut tersimpan di dalam sporangium kotak spora. Jika spora matang, sporangium akan pecah sehingga spora menyebar terbawa angin. Apabila spora tersebut jatuh di tempat yang sesuai, maka spora akan tumbuh menjadi hifa baru. Reproduksi seksual atau generatif dilakukan dengan cara konjugasi. Pembiakan seksual terjadi jika dua ujung hifa yang berbeda bersentuhan. Untuk memudahkan dalam membedakan kedua hifa itu ditulis dengan membubuhkan tanda dan tanda, yaitu hifa dan hifa. Kedua ujung hifa itu mengembangkan membentuk progametangium yang akan menjadi gametangium. Kedua gametangium melebur menjadi satu badan yang disebut zigospora. Setiap inti haploid dari gametangium
melebur dengan inti haploid dari gametangium menjadi inti diploid. Dinding zigospora menebal sehingga tahan terhadap keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan dalam waktu lama. Jika keadaan lingkungan sudah memungkinkan, dari zigospora akan tumbuh sporangium dan inti-inti diploid di dalamnya membelah secara meiosis menjadi inti haploid. Sporangium yang sudah masa akan pecah. Spora haploid keluar dan tumbuh menjadi hifa baru untuk melanjutkan daur hidupnya. Jamur ini mengalami keturunan diploid yang singkat. Baik, terima kasih kepada Nia. Selanjutnya kita lanjutkan ke peranan pada divisi zigomikota. Peranan menguntungkan apa saja disebutkan? Peranan menguntungkan Rhizopus oryzi, Rhizopus oligosporus, Rhizopus nigricans, Mucor javanicus. Itu sudah kalian deteksi ya, jadi itu peranan menguntungkannya. Sekarang dideteksi mana peranan yang merugikan. Peranan merugikan Basidiobolus ranarum, Mucor macedo, Basidobolus ranarum. Terima kasih untuk kelompok 2. Berikutnya, adakah yang bertanya tentang apa yang sudah disampaikan? Baik, kelompok 3, silakan. Mengapa hidung kita tidak berjamur saat kita bernafas? Pada kemungkinan kita menghirup udara yang mengandung spora jamur divisi zigomikota. Jadi kelompok 3 menanyakan mengapa hidung kita tidak berjamur padahal kita menghirup udara yang mungkin menghasilkan atau mengandung spora dari zigomikota. Silakan. Setiap jamur mempunyai karakteristik lingkungan untuk tumbuh yang berbeda, dan pada definisi zigomikota menyerapkan makanan dari organisme yang telah mati. Jadi kenapa tidak bisa tumbuh jamur di hidung kita padahal kita menghirup dari sporanya? Karena jamur mempunyai lingkungan yang berbeda-beda. Nah, jadi terima kasih untuk kelompok 2. Ada pertanyaan lain dari kelompok yang lain? Kalau tidak ada, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Terima kasih. Kelompok 2 sudah cukup? Kalau sudah, ditutup. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LKS-nya diletakkan di meja ya. Berikutnya kelompok 3 akan presentasi. Sudah siap kelompok 3? Kalau sudah siap, kita sambut kelompok 3. Silahkan maju ke depan. Siapa yang membuka? Kelompok 3. Silakan. Siapa yang membuka? Feby. Yang keras, Feb, terus dekatkan bibir. Oke, didengarkan dulu semua. Silakan, Feb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa dimulai, teman-teman? Bisa. Silakan. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Mardiana Febriani Saputri. Saya Cerita Nirmala, saya Novita, saya Zizatul Fadila. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami bersama kawan-kawan, bersama teman-teman. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang ciri-ciri dari zigomikota. Disampaikan oleh siapa? Tirta. Silahkan. Didekatkan, Tir ya. Hidup sebagai saprofit, miselium bercabang banyak dan hifa tidak bersekat sehingga terlihat seperti pipa atau pembuluh. Dinding sel terdiri dari zat kitin, tidak memiliki zat spora sehingga sporanya merupakan sel-sel yang berdinding. Spora inilah yang terbesar kemana-mana, umumnya hidup sebagai saprofit, saproba, dan menyerap ke makanan dari organisme yang telah mati. Reproduksi seksual
Reproduksi seksual jamur ini menghasilkan zigospora, sedangkan reproduksi aseksualnya dengan perkecambahan spora. Spora tersebut tersimpan di dalam sporangium kotak spora. Jika spora matang, sporangium akan pecah, sehingga spora menyebar terbawa angin. Apabila spora tersebut jatuh di tempat yang sesuai, maka spora akan tumbuh menjadi hifa baru. Reproduksi seksual atau generatif dilakukan dengan cara konjugasi. Pembiakan seksual terjadi jika dua ujung hifa yang berbeda bersentuhan. Untuk memudahkan dalam membedakan kedua hifa itu ditulis dengan membubuhkan tanda plus dan tanda min, yaitu hifa plus dan hifa min. Kedua ujung hifa itu mengembung membentuk progametangium yang akan menjadi gemetangium. Kedua gemetangium melebur menjadi satu badan yang disebut zigospora. Setiap inti haploid dari gemetangium plus melebur dengan inti haploid dari gemetangium min menjadi inti diploid. Dinding zigospora menebar sehingga tahan terhadap keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan dalam waktu lama. Jika keadaan lingkungan sudah memungkinkan, dari zigospora akan tumbuh sporangium dan inti-inti diploid di dalamnya membelah secara meiosis menjadi inti haploid. Sporangium yang sudah masak akan pecah. Spora haploid keluar dan tumbuh menjadi hifa baru untuk melanjutkan daur hidupnya. Jamur ini mengalami keturunan diploid yang singkat. Berikutnya tentang peranan, tolong dideteksi mana peranan menguntungkan dan mana peranan yang merugikan dari divisi zigomikota. Peranan menguntungkan Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus, Rhizopus nigricans, Mucor javanicus. Sedangkan peranan merugikan Basidiobulus ranarum, Mucor mukedu, Basidiobolus ranarum. Sudah? Terima kasih untuk kelompok 3. Berikutnya dari kelompok 1, 2, atau 4 ada pertanyaan? Siapa? Ada pertanyaan? Baik, silahkan Yuli untuk menyampaikan pertanyaannya. Bagaimana saya dapat melihat spora? Bagus sekali pertanyaan. Bagaimana cara agar Yuli misalnya ya bisa melihat spora? Spora jamur tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, namun bisa dengan mikroskop. Namun di LKPD telah ada ya? Link video pengamatan spora menggunakan mikroskop. Jadi kalau Yuli, mana Yuli? Nah, Yuli kalau ingin melihat spora, kok pakai baju? Oh iya, mata telanjang kan. Jadi kalau ingin melihat spora, jangan menggunakan mata telanjang. Maksudnya bukan mata yang tidak pakai baju, tapi mata, jangan menggunakan mata saja, tapi menggunakan alat yang dinamakan mikroskop. Mikroskop itu umumnya harganya cukup mahal, ada yang 2 juta, ada yang 25 juta. Tapi yang terpenting di sini adalah kalau kamu ingin melihatnya secara gratis, bisa men-scan di LKPD, tadi kan sudah di-scan. Nah, itu adalah penampakan kalau dilihat dari mikroskop. Bagus sekali jawaban dari kelompok 3, terima kasih. Give applause atau tepuk tangan untuk kelompok 3. Kalau sudah, mungkin ada pertanyaan lain? Tidak ada, silakan kelompok 3 ditutup. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila bila ada kesalahan karena manusia tidak luput dari hilaf dan dosa. Kamu salam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena manusia tidak luput dari kesalahan, maka kalau pacar kalian minta maaf, segera dimaafkan. Jadi yang paling sulit itu kan perempuan kalau memaafkan. Kalau laki-laki gampang memaafkan, tapi kalau perempuan, oke, kita lanjut dulu lah nanti gombalannya. Berikutnya kelompok berapa? 4. Silakan kelompok 4 sudah siap. Silakan maju.
Jangan dibuka dulu. Oke, dipastikan didengarkan. Kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dibuka oleh siapa? Agni. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Nuragni Maulida, Yuliana, Laila Jarullah Swadita, Imratul Amelia. Baik, silakan disampaikan. Ayo, didengarkan dulu. hidup sebagai saprofit, meselium bercabang banyak dan hifa tidak bersekat sehingga terlihat seperti pipa atau pembuluh. Dinding sel terdiri dari zat kitin tidak memiliki zoospora sehingga sporanya merupakan sel-sel yang berdinding. Spora inilah yang tersebar kemana-mana. Umumnya hidup sebagai saprofit, saproba, dan menyerap makanan dari organisme yang telah mati. Selanjutnya tentang reproduksi pada zigomikota. Dipaparkan oleh Dita. Silakan. Lebih dekat mulut, tapi jangan dimakan mikrofonnya. 2. Reproduksi seksual. Jamur ini menghasilkan zigospora, sedangkan reproduksi aseksualnya dengan memperkecambahan germinasi spora. Spora tersebut tersimpan di dalam sporangium, kotak spora. Jika spora matang, sporangium akan pecah sehingga spora menyebar terbawa angin. Apabila spora tersebut jatuh di tempat yang sesuai, maka spora akan tumbuh menjadi hifa baru. Reproduksi seksual atau generatif dilakukan dengan cara konjungasi. Pembiakan seksual terjadi jika dua ujung hifa yang berbeda bersentuhan. Untuk memudahkan dalam membedakan kedua hifa itu, ditulis dengan membubuhkan tanda plus dan tanda min, yaitu hifa min dan hifa plus dan hifa min. Kedua ujung hifa itu menggembung membentuk progametangium yang akan menjadi gametangium. Selanjutnya tentang peranan, silakan dideteksi mana peranan atau jamur yang peranannya positif dan mana jamur yang peranannya negatif. Kedua kami. Ya, silakan. Siapa? Wah, ini. Peranan menguntungkan. Rhizopus Rhizopus oligosporus, Rhizopus nigricans, Mucor javanicus. Peranan merugikan. Basidiobolus ranarum, Mukor mukedo, Basidiobolus ranarum. Baik, kelompok 4 sudah melakukan presentasi. Adakah yang ingin bertanya? Ya, silakan. Apa yang terjadi jika kita nekat makan roti berjamur dan apa yang terjadi jika kita menghirup roti berjamur? Pertanyaannya bagus sekali. Apa yang terjadi jika kita nekat makan roti berjamur dan menghirup roti berjamur? Ingat, makan dan menghirup ya. Apa yang terjadi kira-kira? Bisa enggak? Bisa. Oke, silakan. Jika nekat mengonsumsi roti yang sudah berjamur, bisa saja kita akan mengalami reaksi alergi, keracunan makanan, hingga masalah pernafasan. Tidak hanya larangan untuk dikonsumsi. Jika menemukan roti berjamur, jangan coba untuk menghirupnya. Karena jika teman-teman punya alergi terhadap jamur, menghirup bisa bikin masalah pernafasan termasuk asma. jadi jangan pernah makan roti berjamur. Dan juga jangan menghirup. Giliran ada roti berjamur, kalau dimakan kan enggak boleh, boleh dihirup? Jangan ya. Jadi roti berjamur jangan dimakan dan jangan dihirup. Jadi roti berjamur itu ibarat mantan. Jangan pernah memakan mantan, apalagi menghirup mantan. Oke, itu sudah dari kelompok 4. Jadi pesan saya, kalau kalian menemui roti berjamur, jangan pernah dimakan, dihirup, dicium, tapi langsung dibuang. Buanglah mantan pada tempatnya, buanglah roti berjamur pada tempatnya. Itu dari saya. Silakan kelompok 4.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulkan LKS-nya. Terima kasih. Baik anak-anak, karena kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah melakukan presentasi, maka giliran saya untuk melakukan penguatan dari hasil diskusi kalian. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian pahami, yaitu dari pertama ciri-ciri, kemudian reproduksi, dan peranan. Berikut ini silahkan disimak, ada tayangan video berikut. Kemudian ini adalah subscribe ke channelnya, klik loncengnya supaya kalian bisa tahu update video-video terbarunya, like video-videonya, dan share sebanyak-banyaknya. Jadi berikut ini adalah ciri-ciri dari jamur zygomicota, kemudian tentang reproduksi dan peranan. Nah, organisme yang dimasukkan ke dalam kingdom fungi memiliki beberapa ciri-ciri umum. Sebagian fungi uniseluler atau bersel satu dan sebagian multiseluler. Seluruh food berisi spora vegetatif yang kita. Oke, tadi ada gambar seperti ini. Tadi kan di mikroskop ada yang saya sebut pentol ya. Pentol itu namanya sporangium. Sporangium itu apa? Sporangium itu adalah tempat dari spora. Sedangkan nama spora dari jamur zygomicota ini adalah sporangiospora. Oke. Jadi sporangiospora itu adalah nama spora dari jamur zygomicota. Kemudian ada stolon. Nah, stolon ini ya. Stolon ini adalah termasuk hifa. Dan rhizoid ini juga termasuk hifa. Rhizoid ini fungsinya kira-kira untuk apa? Kalau fungsinya seperti akar. Kira-kira fungsinya apa? Menyerap nutrisi atau air. Sporangium ini adalah tempat spora, sedangkan sporangiospora ini adalah sporanya jamur, dan sporangiofor ini disebut juga tangkai spora. Nah, ini adalah struktur zygomicota. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah seperti roti berjamur. Jadi roti berjamur itu apa yang menyebab yang hitam-hitam itu apa? Bisa jadi itu adalah sporanya. Jadi kenapa roti berjamur itu awalnya mungkin berwarna putih tapi lama-kelamaan menjadi hitam? Karena sporanya telah matang dan siap untuk menyebar ke sekeliling dari jamur. Oke, kita lanjut lagi. Hidupnya zygomicota melakukan reproduksi aseksual dengan cara baru, which is mengendalikan populasi nyamuk makan makro. Kemudian akan tumbuh yang ada stolon food berisi spora atau biasa. Nah, ini sekarang ciri-ciri zygomicota tadi ya, menghasilkan zygospora, kemudian reproduksi vegetatif menggunakan sporangiospora, ini nama sporanya. Kemudian tubuh zygomicota tersusun atas hifa yang tak bersekat, berarti berbeda dengan ascomycota dan basidiomycota yang kemarin itu justru bersekat. Hifa bersekat terdapat pada sel untuk reproduksi, sedangkan tidak memiliki tubuh buah. Bedanya apa? Kalau basidio kemarin memiliki tubuh buah, sedangkan kalau zygomicota tidak memiliki tubuh buah. Sporangium yang juga sudah tua berwarna kehitaman, ingat ya. Sporangium yang sudah berwarna tua berwarna kehitaman. Jadi kenapa roti itu kalau berjamur warna hitam? Itu karena adanya sporangium. Kemudian bisa hidup di darat dan di tanah. Kemudian hewan yang sudah membusuk, itu makanya zygomicota itu bisa disebut jamur pembusuk di sana. Nah, sekarang kita lihat bagaimana reproduksi pada zygomicota. Zygomicota melakukan reproduksi aseksual dengan cara mengeluarkan spora dari sporangiumnya. Sporangiospora tersebut kemudian akan tumbuh dan berkembang membentuk hifa berbeda jenis, yaitu hifa positif dan hifa negatif, yang kemudian akan melakukan proses konjugasi. Hifa tersebut akan mendekat lalu melekat dan menghasilkan gametania hingga akhirnya. Konjugasi itu apa? Konjugasi itu semacam pertukaran. Jadi ibarat ada hifa positif itu kita ibaratkan laki-laki, hifa negatif adalah perempuan.
Kalau sudah menempel apa yang terjadi? Berkembang biak. Jadi kalau kalian sama pacar kalian sering nempel, berarti sudah siap berkembang biak. Astagfirullah. Nauzubillahimin. Kalau sama pasangan kalian besok boleh, tapi kalau sama pacar kalian jangan terlalu dempet. Nanti khawatir seperti HIV ini nanti bisa bereproduksi. Kalau HIV positif sama HIV negatif kemudian melekat atau terjadi konjugasi, ingat di sini terbentuk apa? Zigospora. Kemudian mengalami zigospora tumbuh menjadi spora atau menyebarkan spora, kemudian spora melekat pada substrat atau pada tempat yang sesuai, akhirnya timbullah jamur lagi. Itulah kenapa jamur bisa bereproduksi menjadi dua, aseksual dan seksual. Kalau aseksual itu tanpa penempelan, kalau seksual itu penempel. Ingat, menempel itu bahaya, ya. Terbentuklah zigospora. Nah, berikutnya ini adalah contoh-contoh jamur zigomikota. Silakan dilihat gambarnya. Nah, Bumi zigomikota memiliki beberapa peran menguntungkan baru, dan selanjutnya hifa tersebut akan kembali melakukan reproduksi aseksual. Nah, ini rhizopus, mukedo, kemudian ada Mucormucedo dan Euphorbiaceae. ini pada apa? Tempe, yang seperti dimakan Nora tadi. Bumi zigomikota memiliki beberapa peran menguntungkan dan merugikan. Menguntungkan Nah, contohnya ini yang menguntungkan. Rhizopus oryzae, kemudian nicriken, Mucor javanicus, dan lain-lain. Ya. Berikutnya ini yang merugikan. dapat mempicis selain peran dan mucormucedo. Nah, ini yang merugikan, jamur pada roti. Kemudian ada serta penyakit infeksi pada manusia. Jadi ingat, jamur tidak selamanya menguntungkan, tapi juga ada yang merugikan. Itu adalah penguatan dari saya. Berikutnya saya minta ke kalian untuk kembali ke tempat asal semula. Silahkan kembali dan barang bawaannya dibawa lagi. Silahkan. Baik, berikutnya cek. Baik, berikutnya adakah yang bisa menceritakan atau menyimpulkan kegiatan belajar pada siang hari ini? Siapa yang bisa? Jamur pada divisi zigomikota hidup sebagai saprofil. Saprofit, terus? Miselium bercabang banyak dan hifa tidak bersekat sehingga terlihat seperti pipa atau pembuluh. Baik, terima kasih. Ada yang ingin menyimpulkan berikutnya? Silakan, Feby. Jamur zigomikota berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara aseksual vegetatif dengan menghasilkan spora serta secara seksual generatif dengan peleburan dua hifa, jantan dan betina melalui proses konjungsi. Terima kasih kepada Feby. Bagus sekali. Ada lagi? Silakan. Yang keras. Kira-kira apa kesimpulannya pada siang hari ini? Jamur pada divisi zigomikota ada yang bermanfaat, misalnya Rhizopus oligosporus dapat membantu terbentuknya tempe. Ada pula yang merugikan, misalnya Rhizopus stoloniferus menyebabkan merusak bahan makanan roti berjamur. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya
Baik anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri, kemudian reproduksi, dan juga peranan. Kalian juga sudah presentasi dan sudah menyajikan kesimpulan. Maka pada siang hari ini kita laksanakan post test, yaitu siapkan 1 lembar kertas, ditulis nama, absen, dan kelas kalian. Saya beri waktu 2 menit untuk menyiapkan post test tersebut. Baik anak-anak, sudah siap 1 lembar kertas? Baik, untuk pertanyaan silahkan dilihat di slide. Ada 3 soal, masing-masing pertanyaan waktunya kurang lebih 2 menit, jadi totalnya adalah 6 menit. Kita mulai waktunya, baik, dimulai dari sekarang, silahkan. Yuk, tidak ada yang tuan.
Baik, waktu mengerjakan kurang 1 menit lagi. Hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Silakan minta tolong yang paling belakang mengambil jawaban dari teman-temannya. Silakan dikumpulkan ke depan. Terima kasih. Yo, cepat. Terima kasih. Baik anak-anak sekalian, soalnya mudah atau sulit? Mudah. Ada yang yakin dapat 100 angkat tangan? Yang yakin remedi angkat tangan, yakin remedi. Yakin remedi, oh 1 orang yakin remedi. Nanti kita cek. Ingat, nanti untuk yang remedi ada 3 tingkatan, ada yang mempelajari ulang atau kita proses pelajaran ulang, kemudian ada yang kita beri tugas kemudian kita remedi, dan yang terakhir ada yang hanya remedi saja jika nilainya tidak terlalu rendah. Tapi untuk yang di atas KKM, artinya kalian masuk ke pengayaan, yaitu pengayaan nanti kalian mencari video dan gambar dari golongan Zamur Zigomikota. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Kita tutup pelajaran ini dengan doa kafaratul majelis. Silahkan Ain dipimpin doa. Di tempat duduk siap gerak. Marilah kita berdoa di dalam hati bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Baik, terima kasih atas waktunya. Kita berjumpa minggu depan untuk divisi selanjutnya. Divisi apa kira-kira? Tunggu minggu depan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Kalian luar biasa, tepuk tangan untuk kalian semua.